Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Di sini kita masuk untuk materi week 11 yaitu session hijacking. Itu outline-nya adalah pertama konsep, kedua application level, ketiga network level, keempat tools, kelima countermeasure, keenam penetration testing. Apa itu session hijacking? Jadi session hijacking itu adalah pengambil alian session. Nah, hijacking itu kan pengambil alian. Session itu apa itu session? Session itu adalah mekanisme untuk autentifikasi yang menyatakan bahwa user itu memang berhak memperoleh informasi dan bisa melakukan sejumlah fungsi. Jadi misalnya seperti kita login di website akademis. Nah, untuk melihat nilai kita, ya kan, atau untuk submit tugas, kita harus login. Jadi menggunakan username kita dan password kita. Nah, dari situ sistem kan mengerti dan mengenal bahwa oh ini rupanya siswa Alex Tobing sedang login dan akan mengakses data-data Alex Tobing, misalnya submitan dan lain-lain. Nah, itu semua dilakukan oleh sistem untuk mengenali si Alex Tobing ini siapa dan dibuatlah sessionnya yang menyatakan bahwa selama sesi aktif berarti pengguna ini masih Alex Tobing seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu melakukan logout untuk memastikan bahwa session kita itu sudah selesai dan tidak salah gunakan seperti itu. Nah, bahayanya adalah sebagian besar authentication itu hanya dilakukan di awal. Misalnya tadi seperti saya sampaikan hanya dilakukan misalnya ketika kita username password doang masuk login seperti itu ya. Jadi berikutnya kan tidak ada authentication. Misalnya ketika kita mau submit tugas pasti tidak akan ada ditanya apakah ini benar masih Alexander Tobing gitu kan. Nah, apabila masih masih Alex Tobing silakan masukkan username dan password seperti itu. Nah, itu kan tidak ada, tidak kebanyakan aplikasi seperti itu. Tapi misalnya kalau di aplikasi perbankan seperti itu, nah kita udah login ya kan di internet banking sama mobile banking kita, ketika kita mau transfer uang, nah pasti akan ditanya masukkan PIN atau password atau apa atau token dan lain-lain seperti itu. Nah, itu untuk memastikan bahwa session yang masih aktif sekarang itu adalah session yang punya rekening seperti itu, nasabah yang aktif seperti itu. Jadi itu dia kenapa perlunya adanya session timeout atau juga perlunya logout seperti itu. Jadi udah jelas ya untuk di sini pengantarnya apa itu session hijacking. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti di gambar di bawah. Jadi ketika user ketika seseorang pengguna login ke server, nah ada attacker yang menyadap informasi tersebut. Jadi attacker itu menduplikat request tersebut sehingga server merasa bahwa si attacker ini juga adalah orang yang valid seperti itu. Itu konsepnya. Nah, kemudian kita berangkat ke kenapa session hijacking ini bisa terjadi dan bisa sukses seperti itu. Pertama ya karena misalnya session ID-nya itu masih lemah dalam hal melakukan algoritma generate seperti itu ya, atau session ID-nya kecil algoritmanya seperti itu. Jadi masih belum bisa si server itu memiliki mekanisme untuk mendeteksi adanya session ID seperti itu. Kemudian di server tadi juga tidak memiliki session timeout, jadi unlimited sessionnya akan terus aktif seperti itu. Itu bahaya. Jadi kita harus bisa lakukan konfigurasi pada server untuk melakukan pembatasan pada session. Kemudian juga uh, tidak ada encryption seperti itu, jadi sangat mudah di sniffing session ID-nya. Kemudian juga tidak secure parameter-parameter dari session ID-nya. Kemudian progresnya sendiri adalah misalnya kita bisa lihat dari sniffing, monitor, session disintegration, session ID prediction, kemudian commit injection seperti itu. Jadi ada prosesnya. Jadi kita semua berangkat dari sniffing, kemudian setelah kita sniffing, kita sadap, kita bisa monitor apa-apa saja sih package-package yang dilakukan sehingga kita bisa duplikat dan lain-lain. Ya, jadi di sini dia keterangannya lebih lanjut. Kemudian kita lakukan juga paket analisis untuk local session hijack. Jadi kita bisa duplikat tadi
Kemudian tipe-tipe dari session hijacking itu dia ada yang pasif, ada yang aktif. Kemudian untuk application level ada misalnya tahapan-tahapan menyerang itu ada dengan cara stealing ya. Jadi misalnya dengan ambil akses ke server atau apa perangkatnya si user, kita bisa ambil physical access ke session ID-nya seperti itu, atau bisa juga menggunakan tools-tools yang sniffing seperti Warsak atau Bluesuite atau lain-lainnya. Kemudian bisa juga dengan melakukan guessing, penebakan, jadi mengira-ngira session ID-nya itu apa dengan memperhatikan parameter-parameter yang didapatkan seperti itu. Kemudian melakukan brute force dan lain-lain. Nah, untuk mengambil session token itu ada banyak hal, misalnya dengan snipping, dengan man in the middle attack, dengan XSS, CSRF, dan lain-lain. Nah, kemudian apabila session ID-nya sudah kita dapatkan dengan cara sniffing, kita jadi tahu bahwa web server itu ternyata bisa diakali dengan adanya session token yang kita curi. Jadi misalnya kita udah dapatkan session token dari si pengguna yang asli, kita bisa gunakan session token tersebut untuk mengelabui web server dan membuat web server mengidentifikasi kita sebagai user seperti itu. Nah, kapan kita bagaimana cara kita bisa memprediksi sebuah session token? Nah, jadi kebanyakan web server itu dia sebenarnya sudah ada session ID-nya. Nah, jadi akan tetapi session ID-nya itu masih menggunakan algoritma generate yang masih umum, masih sangat rendah ya, lemah. Jadi memang kita harus customize supaya server nanti memiliki kemampuan algoritma untuk mengenerate session ID yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya session ID itu bisa bisa ada di generate dengan adanya penambahan pada URL. Jadi misalnya pada URL misalnya sudah ada disertakan nomor token atau session ID-nya. Jadi kita bisa tebak bahwa session token yang sedang aktif adalah dengan angka seperti ini. Kemudian juga biasanya itu ada di HTTP post comment-nya sehingga bisa disadap ya, bisa diintercept dengan Bluesuite atau Warsak dan lain. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat misalnya di URL-nya ya certifiedhacker.com view ada JBX dan lain-lain. Nah, itu dia menyatakan bahwa ini adalah format yang bisa digunakan sebagai session ID. Nah, kemudian juga ketika menggunakan middle attack juga bisa kita dapatkan karena kita lakukan sniffing. Kemudian melakukan middle browser attack. Kita ada misalnya melakukan Trojan infection, jadi kita masukkan Trojan dulu ke komputer target. Jadi Trojan tadi akan menginstal aplikasi untuk bisa memonitor adanya browser activity. Jadi misalnya dengan menggunakan extension sehingga kita bisa tahu si korban ini buka browser untuk mengakses web server apa. Kemudian kita bisa monitor nanti URL-nya apa yang bisa kita gunakan sebagai informasi dari session ID token seperti itu. Bisa juga menggunakan client side attack, misalnya XSS, JavaScript, code malicious dan lain-lain. Nah, kemudian apabila kita menggunakan XSS, nah ini cukup spesial ya karena kita menggunakan vulnerability XSS. Kita bisa menginjeksikan script alert dokumen cookies script. Jadi script ini ketika nanti dijalankan oleh si attacker akan memberikan pop-up berisi cookies dari target tersebut, dari victim, sehingga attacker bisa menggunakan informasi ini untuk mengambil session ID-nya. Seperti ini mekanismenya. Jadi kita bisa lihat user login dan klik malicious JavaScript tadi, yang ini script alert. Nah, kemudian scriptnya tadi itu dikirimkan ke attacker. Kita bisa lihat di poin 3 ya. Di poin 1 tadi kan attacker mengirimkan link yang berbahaya kepada target. Nah, target buka link di poin 2. Nah, karena target sudah buka linknya,
informasi session ID-nya akan dikirim ke attacker seperti itu. Kemudian attacker akan melanjutkan mekanisme ke server. Jadi di poin 4 itu si attacker akan berpura-pura sebagai si user seperti itu. Nah, bisa juga kita melakukan session hijacking itu menggunakan proxy server. Jadi kita bisa membuat seolah-olah user itu percaya dengan adanya kemampuan proxy server kita yang aman ya. Jadi kita alihkan supaya supaya user menggunakan proxy server yang kita sudah monitor, yang sudah kita persiapkan. Jadi apapun yang aktiviti dilakukan oleh si target, si korban, kita bisa dapatkan informasinya. Kemudian untuk di network level, session hijacking di network level itu kita akan menggunakan di transport dan internet protokol. Jadi bisa menggunakan line hijacking, RST hijacking, UDP hijacking, man in the middle packet sniffer dan lain-lain. Nah, kita kita sudah harus paham mengenai three-way handshake ya. Kita mengerti bahwa ini yang paling umum untuk establish connection. Jadi ini adalah asal mula bagaimana caranya kita nanti mendapatkan session ID-nya. Jadi kita bisa lihat bagaimana caranya Bob untuk komunikasi ke server. Pertama, Bob mengirimkan scene sequence, kemudian server mengirimkan scene acknowledge, kemudian dari Bob ke server acknowledge sequence seperti itu. Jadi sudah ada sequence numbernya yang memberikan informasi. Nah, kemudian juga ada IP spoofing menggunakan source code package, ada juga menggunakan RST hijacking, blind hijacking, UDP hijacking, dan man in the middle attack menggunakan ICMP forge. Menggunakan RP spoofing juga ada. Kemudian untuk toolsnya cukup banyak yang bisa digunakan. Salah satu yang paling umum adalah Warsak dan juga Brooksuite. Nah, kelebihannya Brooksuite adalah dia bisa digunakan sebagai local proxy. Jadi kita bisa melakukan intercept seperti layaknya sebuah mekanisme proxy bekerja. Juga memiliki spider yang bisa melakukan calling konten dan fungsi-fungsi pada sistem web server. Kalau ada scanner untuk vulnerability juga bisa melakukan internal tools, bisa untuk melakukan customized attack, misalnya SSS atau SQ injection dan lain-lain. Jadi tools-tools lain ada banyak, misalnya OWASP Zap ya, Bettercap, OWASP Zap ini yang dikeluarkan oleh OWASP dan lain-lain. Kemudian untuk countermeasure-nya adalah misalnya pencegahan dan antisipasi. Bagaimana caranya? Misalnya kita bisa menerapkan adanya teknik deteksi. Jadi apabila ada percobaan-percobaan yang berusaha mencuri session token, kita bisa lakukan preventif setelahnya. Jadi misalnya dengan menggunakan teknik manual, jadi kita bisa tahu bahwa dalam package ini session hijacking seorang user itu sedang dimonitor atau sedang coba di sniffing. Nah, itu jadi kita bisa counternya di situ. Kemudian kita bisa menggunakan juga mode otomatik, jadi bisa menggunakan IDS dan juga APS sebagai antisipasi apabila adanya potensi dua request duplikat dari dua sumber yang berbeda. Jadi misalnya dari user yang sah, kemudian juga dari salah satu IP yang kita tidak terdeteksi sebelumnya. Jadi itu menjadi indikator bahwa sepertinya ada yang potensi mau coba sniffing dan coba session hijacking. Nah, perlindungan terhadap session hijacking itu cukup banyak. Jadi kita bisa menggunakan Secursal SSH untuk membuat komunikasi lebih secure. Kemudian bisa juga menggunakan IDS produk tadi dan menggunakan IPsec untuk encryption information dan lain-lain. Kita juga bisa gunakan dari sisi web developer juga kita bisa melakukan pencegahan, misalnya membuat algoritma
generate untuk session ID itu lebih komplit, lebih canggih ya, sehingga lebih susah untuk di sniffing, lalu melakukan enkripsi pada session key-nya juga dan lain-lain. Kemudian terus untuk mendeteksinya itu cukup banyak, ada log writing yang bisa digunakan juga untuk SIEM, log management dan lain-lain. Bahkan juga bisa digunakan untuk SOAR ya, Security Automation and Orchestra. Kemudian ada WhatsApp juga, kita bisa monitor dan mendeteksi adanya percobaan session hijacking. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan celah keamanan terhadap session hijacking. Jadi misalnya pada HTTP solusinya adalah SSL, yaitu Secure Socket Layer. Jadi misalnya isunya pada service apa, pada port apa, kita sudah ada solusinya dan sudah ada notesnya seperti itu. Kemudian juga ada IPsec, itu Internet Protocol Security, itu bisa digunakan untuk metode pengamanan informasi pada IP. Ada juga CXSAST, Reader, dan referensinya kita mengambil dari Council dan CESPOL. Untuk bagian yang keenam, pentest. Nah, kenapa kita perlu melakukan session hijacking pada pentest? Karena session hijacking termasuk dari salah satu bagian untuk penetration testing ya, di EHPT, Ethical Hacking and Penetration Testing. Session hijacking itu berguna untuk ketika kita melakukan teknik gaining access dari kita yang tidak punya akses, kita mencoba untuk mendapatkan akses. Tentunya selain mengandalkan vulnerability, misalnya XSS, SQL injection untuk bisa atau brute force untuk mendapatkan username password, kita juga bisa melakukan teknik sniffing atau hijacking. Misalnya ya dengan menggunakan session hijacking ini, kita tidak perlu melakukan brute force, kita nggak perlu melakukan SQL injection, kita bisa dapatkan session token yang valid yang menyatakan bahwa kita ini bisa diidentifikasikan oleh server sebagai user yang valid. Jadi pertama itu yang kita lakukan adalah dengan mencari session, misalnya dengan manual, pemantauan pada URL, atau bisa melakukan otomatis tadi ya, sniffing, networking dan lain-lain. Kemudian kita bisa melakukan session sniffing kepada dua machine, misalnya dari server ke user seperti itu. Nah, kemudian kita harus bisa melakukan decryption ya terhadap session ID yang misalnya punya encryption. Kemudian keempat, kita bisa kirim phishing email untuk mendapatkan session ID yang fix. Kemudian kelima, kita bisa menggunakan koneksi yang normal. Jadi kita sudah konfirmasi bahwa session ID-nya ini kita gunakan. Nah, setelah itu kita bisa mencoba untuk mendapatkan session ID yang lain dari user-user yang lain. Bisa juga dengan menebak session ID yang baru, atau misalnya dengan melakukan replay. Bisa juga dengan melakukan brute force, dan tentunya semua yang kita lakukan harus kita dokumentasi karena kita adalah ethical hacking, dan untuk itu kita perlu melakukan segala arsip ya untuk kegiatan kita. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih.